Selamat siang, perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Kayu Agung. Terima kasih banyak Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk kami. Tujuan kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan wawancara terkait demokrasi dalam rangka tugas P5 dari sekolah. Kami berharap wawancara ini bisa menambah wawasan dan pengalaman kami. Sebelum masuk ke pertanyaan, apa Ibu berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kami lebih mengenal? Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik dari SMA 2 yang sudah berkenan buat tugas P5 ya? Iya. Mengenai demokrasi. Nama saya Ayu Monaria, anggota DPRD OKI Dapil 8 meliputi wilayah Pedamaran dan Pedamaran Timur kecamatannya, mata pilihnya di situ. Tapi yang namanya sudah jadi dewan ini berarti juga tugasnya bukan dari 2 kecamatan, melainkan sudah 1 kabupaten. Jadi walaupun adik-adik ini bukan domisilinya di Pedamaran Timur, itu tidak jadi masalah. Nah, mungkin ada yang lain tadi. Menurut izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nadila Salama, pulang ke Kota Raya, asal SMA Negeri 2 Kayu Agung. Perkenalkan saya Anita Aini Danki, pulang ke Mulia Guna, asal sekolah SMA Negeri 2 Kayu Agung. 1, 2. Perkenalkan nama saya Cerianti, pulang ke Komering, asal sekolah SMA Negeri 2 Kayu Agung. Perkenalkan, nama saya Nurko Snapa, pulang ke Komering, asal sekolah SMA Negeri 2 Kayu Agung. Perkenalkan, nama saya Trilia Andraini, asal sekolah SMA Negeri 2 Kayu Agung, pulang ke Desa Sukadamai. Menurut Ibu Ayu, apa arti demokrasi bagi masyarakat di Demokrasi ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih, memilih wakil rakyat atau kepala daerah untuk salah satunya untuk kemajuan masyarakat dan mendukung semua yang ada di masyarakat. Itu apa yang perlu kita suarakan nanti disuarakan, apa yang perlu kita apa yang dikeluhkan masyarakat insya Allah nanti akan disampaikan ke pemerintah. Jadi intinya demokrasi ini hak pilih masyarakat itu yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari demokrasi. Mungkin ada lagi. Bagaimana cara Ibu memastikan aspirasi masyarakat benar-benar bisa tersampaikan? Kalau masalah aspirasi, kita di Dewan ini ada yang namanya reses. Reses itu kunjungan kerja dapil. Ya kayak Ibu ini dapilnya di Pedamaran dan Pedamaran Timur. Jadi kami setiap reses itu mengunjungi 12 desa di antara 2 kecamatan tadi. Jadi kami akan terjun langsung ke desa tersebut, yang ke-12 desa tersebut untuk menyapa masyarakat dan mengetahui aspirasi apa yang ingin disampaikan masyarakat kepada kami terhadap anggota DPRD. Apa menurut Ibu tantangan terbesar dalam menjalankan demokrasi di tingkat daerah? Tantangan demokrasi itu sangat banyak ya. Salah satunya itu terkadang berita-berita yang tidak benar atau hoax kadang disampaikan melalui si A dan si B, dari oknum si A dan si B yang tujuannya ingin menjatuhkan lawan demokrasi tadi. Jadi terkadang tantangan yang terbesar itu ya tadi berita hoax. Jadi bagi masyarakat itu perlu sangat menilai, menimbang terhadap demokrasi ini dengan memang
individu masing-masing, tidak mendengarkan pengaruh-pengaruh yang bukan fakta dari yang kita lihat dan kita dengar. Salah satunya tadi yaitu kadang berita yang tidak baik di luar sana, yang terkadang ada yang tidak enak didengar, terkadang itu bukan lagi sesuai fakta. Apa pesan Ibu untuk generasi muda agar ikut aktif menjaga demokrasi? Pesan untuk generasi muda, apalagi sekarang zaman digitalisasi, gunakanlah media dan sosmed sebaik-baiknya, apalagi bersangkutan dengan demokrasi, karena anak muda ini sekarang adalah aset yang paling penting untuk negara. Jadi jadilah pemuda dan pemilih yang cermat, cerdas, pintar. Mungkin maksudnya di sini yang cermat, pintar. Kalian sudah, kalau 17 tahun sudah ada punya hak pilih demokrasi itu ya. Nah, kalau sudah ada hak pilih, kalian sebagai generasi penerus yang cerdas itu berpikirlah, oh, si A yang harus memang kita pilih dengan kualitasnya dan kuantitasnya, ibu itu seperti apa. Jangan hanya karena money politik. Mungkin begitu, nyambung nggak maksud ibu tadi? Jadilah pemuda pemilih yang cerdas. Jangan yang terpengaruh berita hoax, jangan terpengaruh karena money tadi. Jadilah pemilih yang cerdas. Apalagi anak muda kan sekarang di zamannya digital ya, media sosial. Coba kalian searching, kalian googling riwayat yang dari kalian akan pilih, seorang yang akan kalian pilih itu apakah riwayatnya mungkin kalau incumbent, apakah sebelumnya dia memang bagus untuk bergerak untuk masyarakat, memang menyampaikan aspirasi masyarakat. Mungkin begitu. Yang penting kaitannya dengan anak muda sekarang itu bersinkron dengan, beriringan dengan gadget. Jadi sosial media ini sangat berpengaruh untuk kalian anak muda. Dan itu akan berkaitan dengan demokrasi kita 5 tahun ke depan yang akan datang. Karena digitalisasi itu akan menjadi ajang promosi demokrasi. Salah satunya di luar digitalisasi yaitu mungkin spanduk, umbul-umbul. Nah, kalau digitalisasi untuk 5 tahun ke depan dengan kemajuan teknologi ya dari gadget. Jadi pesannya juga untuk anak muda, pergunakanlah gadget dengan baik dan benar di era yang tidak baik-baik saja. Ada lagi? Izin bertanya, yang masalah berita hoax, berita yang tidak benar yang ibu maksud atau pengalaman ibu, apa pernah mendapatkan berita hoax? Bagaimana cara ibu menghadapi berita itu kalau ada dari ibu? Kalau berita hoax itu ya terlalu sering didapatkan. Tapi kalau bagi saya pribadi menanggapinya, selagi itu tidak kita lakukan, memang itu hanya ingin menjatuhkan, biarkanlah. Karena di pepatah juga mengatakan anjing menggonggong kapila berlalu. Karena dengan cuma menanggapinya, kalau saya cuma diam dan senyum, tapi kita tunjukkan aksi dan bukti nyata. Tidak perlu banyak omong-omong, tapi kita bukti yang nyata. Jadi tidak perlu ditanggapi berita hoax, tapi mungkin kan kalau demokrasi itu ada tim relawan ya. Nah, mungkin dengan kita harus sosialisasi dengan tim relawan agar tidak termakan berita hoax, agar tidak terpengaruh berita hoax, agar tidak ikut-ikut menebar berita hoax juga. Lawan dengan kerja nyata saja. Mungkin begitu. Izin bertanya ibu, yang dari ibu jelaskan tadi ada aspirasi. Apa itu aspirasi bagi masyarakat? Contoh aspirasi dalam masyarakat yang belum disampaikan di daerah ibu. Contohnya tadi yang dijelaskan tadi. Aspirasi itu adalah
harapan bagi masyarakat yang belum mungkin salah satunya terwujud bagi layanan publik pemerintah. Misal di daerah terpencil, mungkin kalau di daerah pemilih saya itu tidak ada lagi rata-rata yang belum mempunyai cahaya penerang lampu. Terkadang kan di pelosok atau di seberang desa yang belum bisa terjajah itu belum ada listrik, belum ada lampu, sehingga kadang mereka masih menggunakan lampu tradisional, pakai lampu malam-malam itu. Nah, itu sebuah aspirasi dari masyarakat. Itu bentuk aspirasi. Jadi nanti kami mengadakan reses, yaitu kunjungan kerja ke dapil. Itu ke dapil tersebut, ke wilayah tersebut. Jadi masyarakat itu nanti akan menyuarakan, misalnya, Bu, kami di sini belum mempunyai lampu penerang, jadi kami tolong minta masukkan lampu seperti PLN, tiang dan lain sebagainya. Itu kan berarti mulai dari nol. Jadi kami dari hasil kami turun ke lapangan ke dapil itu akan kami kumpulkan semua data dan kami berikan ke kantor. Jadi mungkin aspirasi itu akan kami kawal, karena yang mungkin salah satunya contoh lampu tadi itu sangat dibutuhkan masyarakat awam kan. Nah, ada juga harapan misalnya, Bu, kami ini mengenai dinas sosial, bantuan kayak kalian ini apa ya, ada sekolah nikip ya, kartu pintar. Mungkin Bu, saya ini memang benar-benar orang tua saya ini tidak mampu, tapi saya tidak mendapatkan KIP. Tapi kenapa orang itu layak tapi dia mendapatkan KIP? Mungkin itu juga akan kami bawa dan kami kawal aspirasinya, suaranya, harapannya ke kantor yang berkaitan. Dan ada lagi mungkin di suatu daerah yang mungkin belum terkena atau terdampak air bersih, yang masih mungkin air sumur atau air sawah yang masih kuning, yang tidak layak untuk dibuat air minum, yang masih istilahnya air minum itu masih menadah air hujan. Nah, jadi mungkin itu sangat layak untuk dikawal juga. Itu namanya aspirasi dan harapan masyarakat. Lagi mungkin ada contoh yang mau dicontohkan yang lain. Itu tadi ya di daerah Ibu. Kalau rata-rata di daerah kami itu mungkin kalau aliran listrik itu tidak ada lagi. Insya Allah semuanya sudah 90% sudah aliran listrik. Seperti kalau di daerah Kabupaten Ogan, Komering Ilir ini yang masih berkaitan susah dengan listrik itu mungkin di daerah Selapan, Tulung Selatan, Kecamatan Tulung Selatan, karena memang dia jauh dari pusat kota kabupaten. Jadi seperti sekarang permasalahan di Selapan itu listrik dan infrastruktur jalan, karena mereka masih jauh dari. Tapi sekarang sudah anggota dewan yang ada di kantor ini, Ogan Komering Ilir, sudah selalu mengawal aspirasi itu dengan baik agar di Selapan itu tegangan listriknya tidak seperti sekarang. Di Selapan itu sebagian itu sudah ada listrik, tapi tegangannya yang istilahnya kalau kipas angin itu tidak terlalu kencang, AC-nya tidak terlalu dingin, lampunya terlalu redup, jalannya juga. Jadi memang sudah dikawal oleh anggota dewan yang dari dapil Tulung Selapan. Kalau di kita di mendekati pusat kota, insya Allah listrik dan air bersih itu sudah alhamdulillah aman, tapi mungkin masih ada sedikit di beberapa titik, tapi tidak terlalu banyak, mungkin bisa dianggap 85% kalau masalah listrik dan PDAM. Mungkin ada kerusakan sedikit-sedikit. Begitu saja. Terima kasih. Saya jelas. Ada yang lain ya? Ada lagi? Bagaimana DPRD mendukung kegiatan positif generasi muda,
misalnya di bidang pendidikan, organisasi, atau kewirausahaan. Anggota DPRD ini mendukung kegiatan generasi muda. Kalau masalah di pendidikan itu di sekolah mungkin seperti pramuka, paskibraka, dan kebetulan juga saya ini alumni paskibraka 2010. Itu kan kegiatan positif ya. Dan pramuka, OSIS. Kalau di desa itu biasanya gerakan generasi muda yaitu Karang Taruna. Itu kan bagus ya, kegiatan yang positif yang memang waktunya tidak terbuang sia-sia untuk melakukan hal yang tidak baik. Di dalam kewirausahaan, Kalau kewirausahaan untuk semacam kalian masih anak SMA sekarang kan itu banyak kesenian yang bisa menghasilkan UMKM seperti merakit-rakit apa itu tali HP itu masuk UMKM wirausaha itu dan menimbulkan kegiatan positif bagi kalian sebagai siswa. Mungkin di sekolah kalian juga itu ada pelajaran apa seni. Nah, mungkin di antara seni itu juga menimbulkan berkaitan dengan kewirausahaan. Contohnya apa? contohnya seperti kami nari suka di apa? Ada panggung ke panggung. Itu menghasilkan kan? Ada job lah. Jadi satu job tuh misalnya per kelompok ya. Di bank itu iya kebanyakan memang kalau dari siswa UMKM-nya itu dari seni. Kesenian, misal nih jadi instruktur olahraga itu senam. Kalau kalian menonjol di instruktur senam, kalian bisa nanti dibawa ke atau diperwakilkan ke sekolah sini dan di rumah kalian bisa menjadi instruktur di daerah kalian. Ibu-ibu senam yang sekarang lagi hobinya senam aerobik, kalian sebagai anak muda itu bisa jadi instruktur itu karena energi kalian itu melebihi ibu dan itu kan bisa dibayar selagi itu kan positif. Memang kebanyakan yang berkaitan dengan UMKM ini dari kesenian itu keterampilan kita seperti tadi buat tali HP sekarang ya, yang buat case HP, tas. Kalau di dapur saya itu di Pedamaran yang lagi maraknya itu purun. Nah, purun itu bisa jadi tas kalian yang untuk jalan-jalan. Ada kemarin yang purun itu dijadikan tas yang ransel juga ada. Jadi itu menjadi ladang UMKM juga untuk kalian sebagai mahasiswa. Ibu, sebelum Ibu menjadi anggota DPRD, apa profesi Ibu sebelumnya? Dan apa yang memotivasi Ibu sehingga ingin menjadi anggota DPRD? Terima kasih. Sebelum menjadi anggota DPRD atau sebelum mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, saya sebelumnya itu menjadi honorer di salah satu puskesmas Sugiwaras, Kecamatan Teluk Elang. Di situ saya ini seorang bidan. Jadi kemarin itu mungkin kurang lebih 5-6 tahun saya menjadi seorang bidan di salah satu puskesmas Sugiwaras dan akhirnya saya memilih dan memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dan alhamdulillah saya terpilih, dan untuk tujuan dan motivasi saya terkadang itu masih ada kaitan dengan profesi saya sebelumnya. Jadi kan profesi saya seorang bidan, jadi mungkin sedikit banyak saya sangat mengetahui keadaan yang ada di dunia kesehatan sekarang. Banyaknya pengangguran
sekali. Apalagi sekarang tidak dibuka lagi yang namanya P3K. Jadi masih banyak anak-anak yang lulusan dari mahasiswa kesehatan itu yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Terus untuk masyarakat, tujuan dan motivasinya yaitu kan anggota DPRD ini lembaga pengawasan ya, pengawasan itu anggaran, pengawasan peraturan daerah. Jadi kami sebagai anggota DPRD jika tidak ada yang sesuai dengan anggaran, jika tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dari pemerintah, jadi kami ada hak dan suara untuk mengawasi dan mungkin membenahi dan memberikan masukan kepada mereka. Dan juga untuk masyarakat kan masih banyak, apalagi di kecamatan di daerah itu masih banyak yang aspirasi yang belum tersampaikan dari masyarakat. Dan dengan adanya anggota DPRD di Dapil 8 Kecamatan Pedamaran Timur, mungkin ada kendala itu baik dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang masih belum tersuara atau belum diserap aspirasi oleh anggota lainnya atau yang sebelumnya bisa mungkin kami serap untuk sekarang. Tapi mungkin dengan keadaan sekarang kan itu namanya bertahap, tidak bisa langsung dan butuh waktu yang sangat panjang dan lama. Tapi insya Allah saya selaku anggota DPRD di Dapil saya akan mengawasi terus dan follow up, mendampingi aspirasi masyarakat yang masih menjadi masalah di daerah saya. Kalau berita hoax itu ya terlalu sering didapatkan. Tapi kalau bagi saya pribadi menanggapinya, selagi itu tidak kita lakukan, memang itu hanya ingin menjatuhkan, biarkanlah. Karena di pepatah juga mengatakan anjing menggonggong kapilo berlalu. Karena dengan cuma menanggapinya, kalau saya cuma diam dan senyum, tapi kita Berikan kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai wali rakyat. Ilmu yang kami dapat hari ini sangat berguna untuk pembelajaran. sudah selesai. Biasa dipanggil Sandi. Nah ini namanya di kantor ini ada fraksi-fraksi itu ruang apa yuk antar part